segera sembuh dan dapat belajar bersama kita kembali. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini, hari Rabu. Tanggal berapa? 23 April. Baik, kalian sudah ya memasuki semester 2 ini, sudah melalui pembelajaran ke-6, 7, dan 8. Sekarang kita memasuki pembelajaran ke-9 dengan judul ya, ibadah haji dan kurban. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, haji itu termasuk pada rukun iman keberapa? Pada rukun iman rukun iman itu ada berapa? Ada 5. Haji ini termasuk rukun iman ke-5. Kita nyanyi sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Rukun iman yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si bapak, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat, siapa tak bayar zakat, kan pasti di akhirat Allah akan melaknat. Ya, oke. Sekarang kita memasuki pada pembelajaran. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Tahukah kalian pada bulan apa dilaksanakan ibadah haji? Ya. Nah, pada bulan Zulhijjah, ya, ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat Islam. Pada bulan Zulhijjah, ya, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Nah, Idul Adha biasa juga disebut Idul Kurban. Kalian pernah nggak kalau masuknya bulan haji atau Idul Adha? Pernah kan? Ya, yang mana umat Islam itu merayakan ya hari raya Kurban atau Idul Adha, dan di sana umat Islam juga melaksanakan ibadah haji. Ya, umat Islam melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua bisa pergi haji ke tanah suci. Amin. Ya, kalian jadi kita bisa membayangkan terlebih dahulu atau kita bercita-cita. Ya, kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita harus mempunyai cita-cita. Ya, harus mempunyai mimpi. Apakah ibadah haji? Dalam bahasa Arab, kata haji berasal dari bahasa Arab hajja yahujju hajja, yang artinya bermaksud atau berkunjung, ya, berkunjung ke rumah Allah. Melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Jadi melaksanakan haji tidak asal-asalan, ada ketentuan dari Allah. Ya, seumur hidup sekali wajibnya, ya. Kewajiban haji ini mulai disyariatkan. Nah, kita baca ayatnya sama-sama. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji baik itu
yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Al-Imran ya, surat ke-97. Ya. Jadi yang butuh itu siapa? Kita, manusia. Membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini difokusnya ke atas, jadi ayatnya kurang jelas ya. Dibaca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kata Allah apa di sini? Yang diwajibkan itu orang yang bisa, ya. Man istata'a, orang yang mampu. Allah mampukan hatinya. Bukan berarti dia itu kaya, ya. Banyak juga orang yang kaya, akan tetapi belum terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Tapi banyak contoh di negara kita, ya. Orang tua di luar sana menabung dari sedikit demi sedikit menabung untuk ibadah haji. Lanjut, oke. Ya, kemudian haji di sini ada 3 syaratnya. Ada syarat, rukun, dan wajib. Ya, oke. Syarat, rukun, dan wajib. Lanjut, nggak usah dimatiin. Nggak apa-apa, jalan terus aja ya. Jalan terus aja. Nah, syariat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya belum punya uang, jangan dipaksakan. Syarat wajib haji harus Islam, balik, berakal, dan orang yang mampu. Kemudian Islam, orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seseorang muslim ingin berhaji, maka hajinya ya, kalau non muslim berarti tidak sah hajinya, ya. Kemudian balik artinya sudah dewasa, ya. Nah, yang belum balik tidak diwajibkan. Selama masih kecil ikut orang tuanya haji, itu tidak diwajibkan. Kemudian berakal, orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, ya, maka ia harus orang yang sadar, ya. Kemudian dia mampu. Di sini mampu secara fisik, keuangan, ya. Nah, itulah tadi. Sekarang rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, ya. Pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Tadi harus Islam, balik, berakal. Kalau gila gimana melaksanakannya? Kemudian di sini ada rukun haji, ya, yaitu ihram, wukuf. Nah, ya, yang pertama ihram, memakai pakaian ihram ini kok. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan, ihram ini kain ya. Nih, seperti ini. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Jadi haji itu pakaiannya seperti ini, ya. Kalau perempuan gamis tetap untuk aurat, kalau laki-laki seperti ini, ya. Inilah yang diajarkan Nabi kita Rasulullah SAW. Lanjut. Lanjut, wukuf. Nah, wukuf ini artinya berdiam, memperbanyak zikir, berdoa di padang Arafah, ya. Padang Arafah itu seperti bukit, ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, tempat muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi, ya. Kemudian ada wukuf juga. Lanjut. Dan kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Namanya tawaf. Tahu kan tawaf, ya, yang mengelilingi
ridho Allah, dengan rezeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Jadi kalau kalian pernah dengar sa'i, nah inilah sa'i ya. Kita di sini berjalan atau ya berjalan atau berlari kecil. Kemudian di sini ada namanya tahallul, ini gambarnya lihat ya, tahallul. Di sini ada seorang laki-laki yang dicukur. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahallul, yaitu memotong rambut atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul merupakan wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. Ya, kenapa isi kepala kita ini kan bermacam-macam. Ya, namanya manusia, ya pernah berbuat kesalahan, ya. Jadi mensucikannya dengan cara seperti itu. Kemudian tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan. Oke, skip dulu. Yuk kita sama-sama baca ayatnya ya, yang mana haji itu Allah wajibkan bagi yang mampu. Ayatnya ini Quran surat Al-Imran ya. Yuk kita sama-sama yuk. Nah, dari kamus ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yuk, udah lancar lagi. 1, 2, 3. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalam ayat ini, kenapa Allah memampukan ya? Allah itu berfirman di dalam ayat ini, Allah bilang apa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, ghaniyun ya. Kenapa Allah maha kaya? Allah bisa menciptakan segalanya ya. Allah bisa memudahkan segalanya, bisa menghambat segalanya ya atas kehendak Allah. Ghaniyun 'anil 'alamin ya. Bahwa Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kita baca sama-sama ayat artinya yuk, artinya 1, 2, 3. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surat Al-Imran ayat 97. Nah, kapan kewajiban haji ini dimulai? Ya, pada tahun 4 Hijriah. Nah, sama sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya?
Jadi haji itu asal katanya apa? Hajja yahuju. Haji ya. Nah, ya, kemudian wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Dam ini denda, ya. Jadi nggak boleh ditinggalkan kewajiban hajinya. Nah, kewajiban hajinya itu yang pertama di sini ya kelihatan ya. Apa sih bacaannya? Berihram dari mikot, mabit di Musdalifah, melontar jumroh Aqabah, mabit di Mina, melontar jumroh ula, wusta Aqabah. Ya, saya dua lagi. Kemudian berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat. Nah, atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot dibagi menjadi dua macam, yaitu ada mikot zamani, waktu, atau mikot makani, yaitu tempat. Ya, mikot zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji. Mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Ya, jadi sini mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Ya. Mabit itu nginep kalau bahasa kitanya ya, atau bermalam. Di mana? Ya, bermalam namanya di Musdalifah. Tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya. Jamak itu sholatnya disatukan ya. Dengan satu kali azan dan iqamah di Musdalifah. Ya, mereka bermalam lagi. Ya, tanggal 10-nya bermalam. Melontar jumroh Aqabah, ya. Melontar jumroh dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 kali. Kalian sering lihat kan kalau TV tuh, ya, orang melempar kerikil, ya, berturut-turut, ya, sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran, ya, haji yang mabrur, ya. Wa zamban maghfuran, dosanya itu diampuni. Jadi kita melempar itu, batunya itu untuk melempar siapa? Setan. Melempar jumroh Aqabah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kerikil yang dilempar harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jumroh ini. Dilakukan sebagai simbol pelempar setan yang menggoda manusia. Jadi setan itu selalu mengganggu ya, mengganggu manusia. Yang mau bertanya sampai di sini, ya, ini namanya melontar jumroh, ya. Lanjut, dari melontar jumroh ini, ya, banyak yang kita pelajari bahwasannya apa yang Allah ciptakan untuk kita semua bermanfaat. Kemudian mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Mabit, ya, bermalam di Mina. Semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. 2/3 malam itu sampai jam 3 ya. Lempar jumroh ula, wusta Aqabah, dan hari tasyrik. Karena itu hari tasyrik. Melempar jumroh merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan sedang menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, ini
wada itu lahir ya, dalam pelaksanaan haji. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan ini. Maka dia akan mendapat denda yang didapatkan bergantung pada larangan yang dilanggar. Ya, jadi di sana di Mekah ada larangan-larangan. Ya, hikmahnya apa aja? Hikmah haji menjadikan hati ikhlas dan pemurah, menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, ya, meninggalkan apa nih? Meningkatkan semangat ibadah, membangun persaudaraan.